Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Dara Sapitri dari kelas 11 Akuntansi 2 dan rekan-rekan saya. Nama saya Rini Sapitri. Nama saya Rizka Nasira. Nama saya Zahira Agustina. Nama saya Fitri Novianti. Kami akan membuat vlog Pilkada Jabar tahun 2024. Indonesia merupakan negara yang demokratis. Demokratis adalah sifat atau ciri-ciri yang terkait dengan demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Salah satu contoh dari demokrasi adalah Pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2024. Pilkada merupakan kepanjangan dari pemilihan umum kepala daerah yang akan dilakukan secara langsung oleh penduduk setempat administratif yang telah memenuhi persyaratan. Kita sebagai pemilih pemula harus menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin kita untuk kedepannya. Nah, kalau pemilih pemula itu apa sih? Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pemilih pemula biasanya memiliki usia sekitar 17 hingga 21 tahun dan tentunya belum memiliki pengalaman dalam pemilu sebelumnya. Apa sih itu pemilu? Pemilu merupakan pemilihan umum, yang artinya proses demokratis yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih wakil rakyat atau pemerintah. Pemilu sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pemilu rakyat dapat memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan sah, sehingga menciptakan negara yang demokratis dan representatif. Kalian penasaran gak sih sama proses Pilkada Jabar tahun 2024? Ya, ikutin vlog kami. Pemilih pemula memiliki partisipasi penting dalam pemilihan ini, karena pemilih pemula memiliki peran sebagai generasi penerus demokrasi, memiliki suara yang signifikan, dan memiliki harapan yang besar untuk perubahan Indonesia. Untuk menggunakan hak pilih, seorang harus menjadi warga negara yang sah dari negara di mana pemilihan tersebut diadakan. Harus mencapai usia 17 tahun pada saat pemilihan berlangsung. Pemilih harus mendaftar di daftar pemilihan yang disediakan oleh otoritas pemilihan. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, seorang purnawirawan TNI, dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Tata cara pencoblosan pemilihan umum 2024. Yang pertama, pemilih datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih. Di lokasi tempat pemungutan suara, pemilih akan diminta panitia untuk mengisi daftar hadir. Pemilih diminta menyerahkan kartu tanda penduduk dan surat formulir pemberitahuan atau model C-strip 6. Lalu, tunggu hingga panitia memanggil nama pemilih. Setelah dipanggil, pemilih dapat mengambil surat suara dan pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Pemilih melakukan pencoblosan pada surat suara sesuai ketentuan. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk. Lalu masukkan surat suara ke kotak suara yang tersedia. Yang terakhir, sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara pada pemilihan umum 2024. Kemudian proses perhitungan suara dimulai. Prosesnya, panitia akan mengeluarkan surat suara dari kotak suara. Dalam proses itu, anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua KPPS. Ketua KPPS lah yang bertugas wajib meneliti surat suara yang telah dicoblos, sekaligus menunjukkannya kepada saksi atau pengawas TPS. Kemudian perolehan suara dicatat dalam formulir model C, hasil KWK. Dalam proses ini, anggota KPPS harus memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak sama dengan jumlah daftar hadir. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safari dan nama saya Lana Hania. Langsung ke pertanyaannya. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali menggunakan hak pilih?
Jadi perasaan saya ketika pertama kali menggunakan hak pilih itu saya sangat senang, tapi ada rasa bingung juga karena ini pertama kalinya saya mencoba menggunakan hak pilih suara saya. Selanjutnya, apa tantangan yang Anda hadapi sebagai pemilih pemula dalam menentukan gender? Tantangan yang saya hadapi seperti saya bingung untuk memilih calon yang akan dipilih. Nama saya Asep Sarifudin, petugas Pamsung dari TPS 18 ya, Kebun Kopi Cibereu. Apa saja tugas Bapak sebagai PTPS? Ya kalau PTPS ya kita ini kan warga sama ini mendata, mendeteksi, lihat panggilannya, bisa dicocokkan nicknya, baru bisa dimasukkan ke TPS untuk memilih. Sekian vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.